Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kawan ini ada dua macam. Kawan dalam bentuk manusia, kawan hidup. Kawan dalam bentuk sesuatu, benda dan yang lain sebagainya. Itu juga kawan. Mungkin kita mulai dari manusia dulu. Nah, kemudian kawan ini bukan hanya sekedar kawan bermain. Kita harus waspada. Iya, kawan bermain, iya. Jadi kalau memang ada, sebagian orang tua itu tidak boleh anaknya keluar main di depan itu. Karena apa? Pulang tuh langsung mulutnya kotor. Ngomongnya sudah ngerti bahasa kita pepisuhan apa itu. Ngomong jelek. Karena di jalan sudah. Sehingga ada sebagian orang malah ini menunjukkan dia sadar bahwasanya anak nggak boleh sebebas-bebas, tidak boleh kita bahaskan begitu saja mencari kawan. Nah, mencari kawan termasuk kawan bermain. Anda harus pastikan kawan bermainnya itu anak yang baik. Kita kan bisa mencermati kan ada anak orang masya Allah kan gitu ya. Itu dihindari harus mesti tidak mau. Kalau tidak anak kita ke bawah nanti, anak kita rusak mulai dari mulut kotor dan sebagainya. Nah ini kawan. Dilihat dari permainannya juga. Kemudian gaya hidupnya juga. Pakaian itu. Otomatis ya pakaian gaya hidupnya. Ini gaya hidupnya mewah, action semuanya. Kita bawa anak kita pengen ini, pengen itu dan seterusnya. Atau mungkin anak punya kebiasaan jelek, tontonan yang nggak bener dan sebagainya. Pokoknya intinya tolong teman main oke diperhatikan. Kemudian teman yang lain lagi apa dari manusia? Yang rawat anak kita. Pembantu. Yang membantu di rumah kita atau yang kalau memang punya pembantu yang merawat, yang ngasuh anak kita. Biarpun itu bibinya, kalau ternyata dia tidak punya akhlak ya nggak perlu. Dia banyak sering duduk dengan bibinya. Nah ini penting sekali. Apalagi hari ini mungkin gayanya orang kaya itu cari pembantu lewat agen apa itu penyaluran baby sister dan sebagainya kan gitu. Sehingga tidak tahu akhlak orang dan sebagainya. Nah ini bagaimana? Harus akhlak yang baik, perilaku yang baik. Dari tutur kata, kemudian juga yang bisa menjadikan anak kita semakin hari semakin baik. Apalagi mohon maaf ada sebagian orang tua, seorang ibu yang tidak pantas menjadi ibu. Bagaimana dikatakan tidak pantas? Dia tuh nggak ngapa-ngapain, hanya main handphone tok. Anaknya diberikan pembantu. Anak itu lebih istimewa. Pembantu yang ngerjain yang lainnya. Dirimu anak. Anak itu orang tua seharusnya. Jangan diserahkan ke orang kalau bisa. Itu akan bangun kedekatan dan seterusnya. Supaya tidak. Malah enggak. Ibunya main handphone segala macam. Anak ibu disiarkan pembantu. Pembantunya juga pembantu yang malas. Ujung-ujungnya pembantu suruh ngerjain kerjaan. Suruh jaga anak. Akhirnya dikasih apa? Handphone. Ini handphone aku main. Bebas maunya. Akhirnya mata anak kita rusak dan sebagainya. Apa itu? Pembantu di rumah. Itu termasuk kawan. Jadi tolong dimaknai kawan itu yang luas sekali. Termasuk kawan adalah teman sekolah di sekolahnya. Jadi memilih sekolah itu adalah memilih tidak sekedar memilih ilmunya saja. Biarpun ilmunya dapat tapi anak kita rusak, mau atau tidak kira-kira kita? Enggak mau dong. Ilmu dapat tapi akhlak rusak. Lihat ada apa di situ. Dididik akhlak enggak di sekolah segitu. Tata krama. Jadi memilihkan sekolah sekaligus milih yang baik. Sehingga ada sebagian orang tutup poin pondok itu saja. Kenapa? Dia bingung memilihkan hari ini. Sekolahnya baik, tapi di luar pagar sudah dengan siapa saja. Aku khawatir. Makanya ada sebagian orang tutup poin langsung saya pengen anak saya ada di dalam pondok pesantren. Yang pagar, yang lingkungannya terbatas, keluar pun dipantau dan seterusnya, saya tidak bisa memantau. Ini diantaranya. Sehingga banyak orang-orang yang sadar mendidik anak adalah dengan cara ditempatkan di tempat yang di situ ada boarding atau segala macam. Misalnya. Dan itu kalau kembali kepada tarbiyah yang diajarkan oleh para ulama dulu, kayak Imam Ghazali menyebutkan itu adalah istilahnya uzlah. Di saat hiruk pikuk manusia itu akan mempengaruhi pengaruh negatif kepada kita, maka sangat lebih bagus kalau kita mengambil atau uzlah. Uzlah itu mengambil tempat terhindar dari hiruk pikuk. Kan mungkin ke gunung, ke bukit dan sebagainya. Akan tapi maksudnya bukan bukitnya dan gunungnya, akan tapi bagaimana kepandaian kita memutus hubungan daripada hal-hal yang tidak baik. Maka gambarannya hari ini termasuk pondok pesantren.
Anak Anda di pondok itu, misalnya ada sebuah pondok yang disiplin dan memang mencetak ulama, menghantarkan orang untuk sukses. Di pondok itu Anda tidak perlu lagi melarang main handphone, nonton film dan sebagainya. Karena apa? Memang sudah peraturan, nggak boleh, nggak ada orang megang handphone. Nah, sekolah ini termasuk yang harus kita pikirkan. Memilih sekolah tempat belajar. Nah, ini kadang sebagai orang tua ya latah lagi. Latah hanya ikut karena punya duit itu. Kalau browsing di internet itu bukan pertama lihat bangunannya, programnya kayak apa dan sebagainya. Bukan pembuktian melalui apa kata orang yang pernah masuk di sana atau orang yang pernah urusan dengan tempat tersebut. Sehingga anak jadi hanya eksperimen. Hanya untuk latihan untuk latihan coba-coba saja. Nah ini kan problem. Sebenarnya enggak. Terbukti tempat itu ada bangun akhlak, bangun iman. Itu yang harus aku yang harus dituju oleh anak-anakku. Ini termasuk memilihkan kawan di sekolah tersebut dengan milieu yang baik, milieu yang benar. Jangan dibiarkan begitu saja. Baik. Ini ada dari kawan-kawan yang hidup ya, termasuk tadi kawan bermain, kawan belajar, termasuk membawa anak ke lingkungan baik, dihadirkan ke majelis dan sebagainya. Itu tidak lain adalah mengenalkan anak kita kepada orang-orang yang baik untuk menjadi kawannya di kedepan hari. Sampai nanti apa coba kira-kira? Memilihkan pasangan. Ini termasuk bagian pendidikan. Kalau salah memilihkan pasangan, kita memutus tali persaudaraan dengan dia. Man zawaja karimatu bi fasikin faqad qata'a rahimaha. Kalau seorang anak laki-laki menikahkan adiknya atau kakaknya perempuan, dia wali dengan orang fasik, maka itu memutus tali persaudaraan. Orang fasik orang banyak dosa. Nah ini harus kita pilih siapa yang akan menemani suami anakku, anak lakiku yang ganteng soleh ini. Siapa yang akan menemani anak perempuanku yang cantik soleha ini? Siapa? Ini kan dari orang hidup. Teman. Termasuk mohon maaf ini, guru. Guru tidak cukup ilmu saja, akhlak. Bahkan akhlak unggul daripada ilmu. Akhlak yang mulia. Tidak cukup ilmu saja. Ada orang berilmu tapi mengajarkan kesombongan. Untuk apa anak kita belajar sombong? Sudah cukuplah diborong sama iblis. Enggak perlu anak kita ikut-ikut belajar ilmu sombong. Nah ini termasuk memilihkan kawan dari makhluk hidup. Guru-gurunya mengajarinya. Guru umum kayak atau guru agama sama. Biarpun guru agama tapi akhlaknya enggak baik. Tidak guru matematik akan tapi ternyata mulia akhlaknya. Membangun. Menjadikan anak kita menjadi lebih baik. Dan seperti itulah. Itu perlu kesadaran dari kita. Ya, paham? Jadi harus benar-benar kita ini memilihkan anak. Kalau anak kita memilih sendiri, itu gak ada masalah asalkan tidak salah. Tapi ingat, dia belum punya pengalaman dan belum punya wawasan. Maka dari itu apa? Ya kita yang memilihkan. Dan harus. Tidak boleh kita cuek begitu saja. Kita perhatian dengan mainnya dengan siapa, sekolahnya di mana, itu harus. Kalau seandainya ada seorang telah salah memasukkan anaknya ke sebuah sekolah dan dia sudah bayar mahal. Setelah bayar mahal, totalnya apa? Sekolahnya nggak benar. Antara orang cerdas dan orang bodoh. Sama-sama sudah terlanjur masuk dan bayar. Orang cerdas apa? Aku tidak mau. Sudah bayar mahal-mahal, anakku hilang. Sudah. Terlanjur, biarin. Uangku hilang, yang penting anakku selamat. Yang bodoh apa? Terlanjur bayarlah, biarin deh. Akhirnya bodoh. Yang hilang anak, hilang duit, hilang harta. Kurang lebih semacam itu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang bodoh dalam urusan memilihkan sekolah anak kita. Kalau memang salah tempat juga, saya pantas harus saya pindahkan biar tahu. Itu juga teguran bagi mereka protes. Nah, ini kurang lebih semacam itulah. Jadi dari teman-teman hidup kita cermati satu demi satu teman hidup, satu demi satu. Nah, ini kadang kalau tidak sadar, maka dari itu mohon maaf. Ada pendidikan di rumah itu kalau semakin banyak orang itu semakin susah untuk anak-anak kita. Kalau hanya antara suami istri itu biasanya lebih mudah. Tapi kemasukan nenek mungkin orang baik, tapi kadang mempengaruhi cara mendidik kita. Bisa jadi nenek adalah kawan baik buat anak-anak kita. Kalau yang menjadi masalah adalah bibiknya di rumah itu ada sebuah rumah keluarga belum sempat pada punya rumah, akhirnya apa? Pada rumah di situ ada beberapa kamar itu, kamar bimbingnya. Lah ini susah.
Keluarga besar. Karena pamannya belum tentu seorang yang layak menjadi kawan. Nah, Bibinya juga demikian. nah, Sehingga anak itu disitulah susah. Akhirnya anak mengikut kepada siapa yang paling enak. Yang paling gak suka marah-marah. nah. Yang paling membiarkan dia kalau melanggar, kalau melakukan kesalahan, ini ya dicari. Nah ini kehancuran juga. Nah, kalau menghimbau untuk bisa tetap mandiri. Bukan berarti kita menghindar dari orang tua, tidak. Bisa mandiri, sekecil apapun rumahmu, itu jauh lebih indah jika engkau mandiri. Mandiri dengan anak-anak kecil Anda. Demi kebaikan mereka. Nah ini, kalau hanya kita tidak begini, anak tidak kembali, hilang. Baik. Kemudian di antara kawan, Nah, bukan dari bangsa manusia. nah. Sesuatu yang menemani dia. Permainan dan lain sebagainya. Apa yang menemani anak kita dari benda-benda seperti itu? Positif tidaknya harus kita perhatikan. Jangan jadi orang tua latah ya. Mentang-mentang dia kerja di sebuah tempat banyak duit, mulai banyak duit. Belikan anaknya asal saja. Belikan handphone. Dia telah memberikan teman. Nah. Cuman handphone bukan kotak begitu. Yang bahaya kan apa yang ada di dalamnya kan begitu. Nah. Bisa sudah connect, sambung internet. Macam-macam. Dunia. Macam-macam segala kebaikan ada, keburukan ada. Latah. Teman dari benda yang menemaninya. Termasuk ya, misalnya televisi itu sendiri adalah teman dia. Kita harus hadirkan televisi yang baik. Sudah ada televisi Islami, kenapa kita masih memaksakan diri dengan televisi yang tidak baik? Loh, apa yang Anda inginkan? Kalau hiburan itu adalah kepandaian kita dalam menciptakan hiburan di pikiran kita, di hati kita. Sehingga kita biarpun hanya dengan kesederhanaan bisa terhibur kok. Maksimal gembiranya. Bisa jadi. Nggak kalah dengan orang yang bisa bayar mahal di tempat permainan yang puluhan ribu sampai ratusan ribu. Nah, ini termasuk benda-benda handphone yang dipegang. Televisi, radio, apa saja. Benda-benda, gambar-gambar. Permainan. Anak kecil baru merangkak dan sudah kasih mainan kan. Coba. Ada maknanya enggak waktu kita belikan itu? Hanya latah begitu saja? Ya nggak boleh, harus ada tujuan. Saya belikan ini ada makna. Memang makna melatih yang sifatnya pendidikan atau sifatnya agama untuk menguatkan keimanan mereka. Nah ini dari benda-benda yang sama ini ditemukan. Yang kita temukan di kiri kanan kita. Gambar-gambar dan seterusnya. Termasuk benda-benda yang harus kita perhatikan ini. Ya, yang bukan sekedar permainan, handphone. Ini juga kalau lagi bepergian, mohon maaf. Harus ada rambu-rambu dong. Misalnya pergi ke mall, dia mengerti yang nggak boleh dan yang boleh. Bukan bebaskan ngambil duit, uang beli, bebas. Sehingga tiba-tiba anak kita bisa main judi loh ya. Ada kan main perjudian yang halus tanpa disadari. Ini hal-hal semacam ini kadang sepele tapi kadang kita lupa. Itu menemani anak kita. Masuk ke otaknya. Handphone seperti tangan. Hari ini maka kami ingatkan orang tua jangan latah berikan handphone. Belum waktunya dia. Sehingga matanya rusak, mentalnya rusak, akhlaknya rusak, imannya rusak, semuanya rusak. Gara-gara demikian. Ya ini teman-teman dari benda hidup. Maka sebagai orang tua yang harus menjadi contoh ya orang tua di rumahnya. Ya yang namanya orang tuanya dulu apa? Mohon maaf. Kalau orang tuanya juga hobi main handphone, anaknya pasti main handphone esok hari. Apalagi ya hari ini orang tua sudah banyak orang tua tergila-gila dengan handphone. Kemana-mana handphone. Sampai disapa anaknya mama. Nggak sadar kalau dipanggil anaknya karena khusyuk dengan TikToknya dengan ininya, Masya Allah. Apakah begini akan bisa mencetak anak yang baik? Nggak. Dia merusak anak dengan halus. Karena dia mengajari anak untuk berteman dengan yang demikian ini. Nah, ini membahayakan bagi sang anak itu sendiri. Dan urusan benda mati tinggal kita kembangkan. Apapun yang bakal bersentuhan dengan anak kita, pastikan itu tidak membahayakan dia. Secara pemikiran, secara fisik juga. Karena mendidik jasad juga kan. Fisik, makanan,
Ini mendidik sehat fisiknya. Kita lantas beli makanan nggak sehat. Lebih baik jadi seorang ibu, mohon maaf anaknya dipotongin kentang, dikasih garam atau dan sebagainya, bikin sendiri di rumah, ya kan? Bisa ngerebus, bungkus yang bagus, bawa sekolah. Daripada harus beli asal di pinggir-pinggir yang merusak perut anak kita. Yang akhirnya merusak akal anak kita. Nah, ini kadang orang tua yang ngasih duit begitu saja. Dan memang kadang-kadang menggoda. Sebagian sekolahan memang tidak bisa membatasi orang yang jualan di kiri kanan sekolah tersebut. Seharusnya dibatasi, nggak boleh. Tidak boleh jualan kecuali yang sehat. Kenapa ini urusan dengan siswa? Nah seperti itu diperhatikan. Makanan-makanan. Kita latih makanan yang sehat. Itu kan termasuk kawan sebetulnya. Jadi hobi dan seterusnya. Yang sehat. Nih, kadang kita nggak pernah sampai ke sana. Ya lah terserah lah. Bahkan orang tua mungkin yang tidak bisa mendidik anak ya. Dipikir hanya sekedar. Ya apa sajalah. Yang penting bisa sekolah, bisa ini. Nggak diperhatikan sekolahnya di mana. Dengan siapa bergaul, apa yang ditonton dan lihat. Nah, jadi ada kalau kita pengen tarik ke belakang ya, dari apa yang kami sampaikan tentang memilihkan jodoh dan lain sebagainya, ya memang tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan bagi anak tersebut sehingga tidak terpuruk, kenyamanan dalam melakukan kebaikan, ada wawasan dalam melakukan kebaikan dan seterusnya, supaya tidak kita biarkan menikah dengan orang yang misalnya tidak menjadikan dia lebih baik. Dan kemarin sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu tentang di saat anak melanggar dan sebagainya. Itu jangan dibiarkan terus. Masuk melanggarnya dengan siapa. Jangan dibiarkan terus di sana. Kalau kita tetap dengan orang yang itu, dianya ya kita ibaratnya kita siram, kita jemur, diguyur lagi. Kita jemur, diguyur lagi. Kita jemur, diguyur lagi. Nggak ada ujungnya. Nah, ini menjadikan amal kita sia. Ini adalah amal. Tolong perhatikan. Maka kalau Anda memberikan hadiah kepada orang, anaknya orang, hati-hati, jangan rusak anaknya orang. Mengasih hadiah handphone, padahal orang tuanya melarang handphone. Kalau Anda beri hadiah di bulan Ramadan begini nih, mohon maaf. Pastikan hadiah itu bermanfaat dunia akhirat. Hadiah video, CD, televisi dan sebagainya. Apa manfaatnya itu? Kecuali memang Anda ikrar bahwa televisinya untuk dakwah, selesai. Aku letakkan di pasar biar nanti dakwah nyambung terus. Ya kan ada kan? Televisi di pasar barangkali, layar di pasar, disah-sah. Tapi kalau tujuannya bukan itu, percuma. Yang dicari adalah murka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu difahami bahasanya mencari teman itu maknanya luas sekali. Mencarikan teman untuk anak-anak kita. Segala sesuatu yang menyertainya dari benda hidup dan benda mati yang punya potensi untuk menjadikan dia lebih baik atau menjadikan lebih buruk, itu adalah harus kita jadikan kawan yang harus kita pilih. Nggak boleh dibiarkan begitu saja. Anak-anak memilih. Ya, sampai ya tadi. Makan, tempat bermain, pergi kemana, Masya Allah. Harus. Kalau tidak, kalau kita lalai dengan demikian itu, tiba-tiba sudah masuk fase selanjutnya, atau anak-anak sudah kelewat masanya, atau akhirnya nggak bisa menyelesaikan permasalahan karena sudah terlanjur berlarut-larut dan sudah menjadi darah daging kesalahan-kesalahan tersebut pada anak tersebut. Lebih seperti itu, yang harus kita paham. Baik, Masya Allah Bu ya. Dan kita sudah masuk di kesimpulan serta doa keberkahan ya Bu ya. Baik, ya kesimpulannya. Dari awal ya, kalau selagi kita meyakini bahwa pendidikan ini sangat perlu, maka hal yang demikian ini tentunya menambah wawasan. Karena mungkin ada orang menganggap pendidikan hanya orang pergi ke sekolah. Tapi tidak, semua aktivitas di rumah harus punya makna mendidik. Semua aktivitas Anda di rumah harus punya makna membangun, mendidik. Nah ini, jadi seperti itu kemudian harus kita perhatikan siapa, karena di kiri kanannya harus menjadi pendidik, maka kita harus memilihkan siapa yang ada di kiri kanan anak kita, pembantu di rumah yang akan menyapai, yang akan merawatnya, memandikannya dan seterusnya. Kita harus bisa memilih orang-orang yang mereka itu adalah orang-orang bisa menjadikan anak kita lebih baik. Termasuk mohon maaf ini permainan-permainan, dan Anda jangan memberi contoh. Anda ngelarang anak main game tapi Anda main game gimana? Anda ngelarang anak main handphone tapi Anda sendiri main handphone. Tapi handphone bukan untuk main, tapi untuk aja saya telepon sana sini. Tapi ada orang handphone kemana-mana dengan handphonenya. Sampai seorang umi itu khusus, ibu khusus yang sampai ditegur sama orangnya nggak sadar. Na'udzubillah. Bukan seperti itu yang diajarkan Nabi SAW. Ini saja insya Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, dimudahkan dalam segala urusan, lapang hati, lapang rezeki. Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita. Dan semoga ilmu kita manfaat, ilmu yang menjadi sebab diangkat derajat kita.
panjang umur, Amin. sehat afiat, Amin. dan semuanya husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah. Auzubillah.